Kalau di kita itu, kita memang saat ini sudah mengembangkan sistem ERUPS, Pak, dan sudah mendaftarkan diri juga sebenarnya di OJK. Jadi lagi proses. Kita proses itu dari 2021, Pak. Karena kita sudah punya background e-voting tadi, kita kembangkan tuh sampai e-proxy dan sampai ERUPS-nya. Nah, Bima itu sudah kembangkan e-voting-nya di situ, kemudian e-proxy-nya di situ, untuk tayangan RUPS-nya juga di situ, Pak. Kembali lagi di podcast Cari Tahu, teman-teman Cari Tahu, kita masih bersama Direktur Utama dari PT Bima Registra, salah satu biro administrasi efek yang ada di Bursa Efek Indonesia. Dan untuk kesempatan segmen yang ketiga ini saya mau eksplor lebih jauh. Pak Rizky, kalau prakteknya di negara-negara lain ya, secara internasional ya, biaya itu kira-kira ada yang berbeda nggak gitu ya sekarang perkembangannya? Kita waktu itu pernah compare dengan beberapa negara, Pak. Malaysia, Australia, sama Singapura. Nah, yang di Singapura itu dia sudah siapkan untuk ERUPS-nya. Jadi RUPS itu sudah dilaksanakan secara virtual dari dulu sebelum pandemi. Dari zaman sebelum pandemi udah dilakukan oleh secara virtual dan itu via administrasi biaya masing-masing. Betul. Jadi biaya masing-masing dengan masing-masing sistem menyediakan sistem elektronik RUPS dan untuk votingnya juga ya, Pak ya. Iya. Dan kita meniru sistemnya mereka. Oke. Jadi secara internasional sebenarnya BAE juga involved di elektronisasi untuk penyelenggaraan RUPS juga. Iya. Ya? Oke. Harusnya ke situ kita pengembangannya. Menarik. So far kalau di Indonesia seperti apa ya? Maksudnya kan kita tahu juga kan penyedia RUPS dulu sempat ada emiten menyediakan sendiri RUPS-nya ya. Terus ada RUPS dari KSE juga, ada RUPS dari BAE juga. Nah, kira-kira perbedaannya tuh di mana? Atau sebenarnya semuanya ngacu pada aturan yang sama kan ya? Betul, Pak. Betul. Pada aturan yang sama, POJK 15 dan 16. POJK 15 dan 16. Terus yang kita ketahui itu harus ada fitur e-proxy dan e-proxy dan e-voting, betul. Jadi harus bisa memberikan kuasa dan juga memberikan voting, betul. Nah, technically Pak, mungkin kita bahas lebih eksplor lebih dalam ya, karena ini mungkin keseharian teman-teman investor ya, yang punya saham banyak pasti kan sering dapat undangan RUPS. Technically berarti kalau e-proxy dia memberikan kuasa secara elektronik, nah kira-kira biasanya syarat-syarat yang harus dipenuhi itu apa aja sih? Jadi gini, yang penting pertama dia harus bisa membuktikan bahwasanya dia memiliki sahamnya dulu. Oh, punya sahamnya dulu. Oke. Berarti kan ada sistem secara elektronik juga untuk membuktikan. Betul. Nah, kalau di kita itu, kita memang saat ini sudah mengembangkan sistem ERUPS, Pak, dan sudah mendaftarkan diri juga sebenarnya di OJK. Jadi lagi proses. Kita proses itu dari 2021, Pak. Oh, 2021 untuk proses ERUPS. ERUPS ya? Iya. Oke. Nah, karena kita sudah punya background e-voting tadi, kita kembangkan tuh sampai e-proxy dan sampai ERUPS-nya. Oke, gitu, jadi karena awalnya dari e-voting-nya dulu. Itu e-voting tadi. Jadi mundur ya dari awal e-voting-nya udah ada duluan. Akhirnya mundur bikin yang proxy-nya. Betul. Sama bikin penyelenggaraan untuk ERUPS-nya. Nah, itu dalam satu ekosistem yang sama. Satu ekosistem yang sama. Maksudnya gimana tuh Pak, satu ekosistem yang sama? Jadi gini, kalau Bapak RUPS dengan KSE sekarang kan pakai Easy KSE. Kemudian ini yang dipakai semua emiten sekarang kan rata-rata ya. E-voting dan e-proxy-nya di Easy KSE. Kemudian hadir RUPS-nya itu, tayangan RUPS-nya itu ada di Akses KSE kan, Pak. Akses KSE. Ya. Oke. Nah, kalau kita itu di satu sistem, kalau BAE di satu sistemnya sama. Iya. Oke. Nah, Bima itu sudah kembangkan e-voting-nya di situ, kemudian e-proxy-nya di situ, untuk tayangan RUPS-nya juga di situ, Pak. Oh, tayangan RUPS-nya juga di situ. Betul. Oke, jadi saya coba bayangin, berarti tayangan tuh ada di situ, terus kita vote juga di situ juga. Betul. Di satu platform yang sama. Satu platform yang sama. Oke. Gitu. Jadi itu untuk memudahkan investor lah ya, gampangnya ya. Betul, Pak. Menarik Pak, menarik. Nah, jadi tadi dan kira-kira ke depan ini kan kita bicara perkembangan teknologi, tadi Bapak cuma register aja, terus bikinin e-vote, bikinin e-proxy juga, bikin juga pengelolaan RUPS-nya juga. Nah, ke depan, kalau kita lihat eranya sekarang, kita juga lihat impact-nya ya di berbagai perusahaan teknologi.
terkait dengan AI, blockchain. Nah, itu Hmm. ada peluang apa nih Pak kalau kita bicara dengan fitur-fitur yang BI punya? AI sih kemungkinan untuk mining data ya Pak, mining data. Untuk mining data. Iya, Ah. jadi data pemegang saham yang dari begitu lama kemudian sampai sekarang ini kita coba kelola, kita olah. Nah, nanti dari situ kita mining. Kira-kira investor-investor mana nih yang loyal dalam tanda kutip ke saham-saham ini gitu. Antara mining atau regrouping juga kali mungkin bisa. Betul, Pak. Ke situ perginya. Ya kan kita mikir juga kan AI berarti kan dia akan mempelajari pattern dari masing-masing investor lah ya, Iya. yang terregister gitu ya. Iya. Nah, itu mungkin ya antara mining data terkait dengan Iya. investornya sendiri atau bicara soal regroupingnya kali ya. Iya. Menarik ya kalau untuk AI. Tapi AI berarti punya peluang. Punya, Pak. Punya. Kalau blockchain-nya sendiri terkait dengan activity di BAE? Saat ini sih kita belum ada pengembangan ke sana, Pak. Ah. Karena blockchain itu sendiri kan memang regulasinya belum terlalu ini ya di kita di BAE. Oh, di BAE belum terlalu ini ya. Jadi lebih kepada AI tadi untuk bicara Mining. data mining sama Betul. interpretation lah. Iya, Ya kan, karena data kan nggak boleh perjualbelikan ya Pak ya. betul, Pak. Pasti lebih kepada pengolahan data sehingga menghasilkan informasi yang bisa dipakai oleh Emiten. Betul. Menarik Pak. Nah, harapan Bapak sendiri nih dari Bima Registra terhadap adopsi teknologi oleh emiten dan investor yang berhubungan dengan BI juga di masa yang akan datang seperti apa sih Pak? Nah, kira-kira harapannya dari Pak Rizky sendiri. Ya, sebenarnya sih kita berharap semua investor dan emiten itu melek teknologi sih, Pak. Jadi memang kita sudah siapkan ekosistem yang sedemikian rupa. Tapi kalau nggak ada yang pakai kan sayang juga, Pak. Sayang juga ya. Iya. Itu teman-teman emiten pakai as a facility kan ya? Betul, Pak. Oh, As a facility. Oke. Nah, harapan lainnya kira-kira ke depan? Ya, kita berharap OJK juga kasih izin kita cepat, Pak. Oh, ini berhubungan dengan proses yang lagi berjalan lah ya. Iya, Pak. Oke, semoga ya Pak ya. Iya. Nah, next ada lagi Pak mungkin yang terkait dengan teknologi adopsi. Ya, seperti yang saya bilang tadi Pak, kita juga tidak menutup diri kalau misalkan ada rekan-rekan dari mahasiswa ataupun IT yang mau kerjasama dengan kita gitu Pak. Karena sampai saat ini itu kita hanya in-house Pak. Kita build sendiri. Karena kebetulan saya juga lulusan IT Pak. Jadi tahu cara bikin sistem dan program itu seperti apa gitu Pak. Kita kembangkan sendiri dan nggak ada kerjasama dengan startup lain juga belum ada. Jadi saya berharap kita bisa kembangkan sistem ini sedemikian rupa hingga memudahkan investor, memudahkan emiten, dan memudahkan pihak-pihak lain yang terkait dengan capital market kita, Pak. Oke, baik. Mungkin itu ya harapan dari Pak Rizky sendiri. Dengan berakhirnya harapan dari Pak Rizky ini, mungkin kita akan akhiri segmen kita terkait dengan Biro Administrasi Efek pada podcast Cari Tahu oleh Asosiasi Emiten Indonesia. Sampai jumpa di seri podcast Cari Tahu lainnya. Maju terus investor dan emiten pasar modal Indonesia.